Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Melanjutkan topik yang ketiga, yaitu membahas tentang harf. Jadi isim sudah kita bahas, fi'il sudah kita bahas, sekarang adalah harf. Dalam bahasa Arab harf, ya jamaknya adalah huruf. Secara harfiah berarti huruf dan atau kata bantu. Dalam kata bahasa Arab nahwu, harf adalah salah satu dari 3 kategori utama. Ada isim, fi'il, harf. Merujuk pada kata-kata yang tidak memiliki makna penuh secara mandiri, melainkan berfungsi sebagai penghubung, penjelas atau pendukung makna dalam kalimat. Harf biasanya digunakan untuk menunjukkan hubungan antara waktu, tempat, sebab, tujuan, atau fungsi gramatikal lainnya. Gramatikal di sini maksudnya nahwinya ya. Jenis-jenis harf dalam bahasa Arab. Ada harf jar, huruf preposisi seperti min, ya, ila, ke, ala di atas, yang mengubah akhiran kata benda menjadi kasus jar genitif. Kemudian yang kedua, harf nasab. Ada harf nasab, huruf yang menyebabkan kata kerja atau kata benda tertentu berada dalam kasus nasab. Akusatif seperti an, anna, bahwa, kemudian lan, tidak akan. Kemudian harf syarat, yaitu huruf syarat seperti in atau man, barang siapa. Kemudian harf istifham, huruf istifham, huruf tanya seperti ma, ya, man, siapa. Kemudian harf atuf, ada huruf penghubung seperti wa atau au, atau. Keenam, harf zaidah. Harf zaidah yaitu huruf tambahan yang tidak mengubah makna inti, tetapi menambah penekanan atau keindahan seperti qad, ya, sungguh telah. Baik, ciri-ciri harf. Tidak memiliki makna penuh jika berdiri sendiri, berfungsi untuk menghubungkan atau memodifikasi makna kata lain. Tidak dapat menerima tanda i'rab, perubahan akhiran, seperti isim atau fi'il. Baik, di sini juga ada kemiripan atau adopsi dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak memiliki konsep harf secara eksplisit seperti dalam tata bahasa Arab, karena sistem gramatikalnya berbeda. Bahasa Indonesia tidak menggunakan kasus i'rab, ya, atau perubahan bentuk kata seperti dalam bahasa Arab, ya. Namun ada kemiripan dalam fungsi kata-kata tertentu yang berperan sebagai kata sambung, preposisi, atau kata bantu yang dapat dianggap mirip dengan harf. Selain itu, beberapa kata dalam bahasa Indonesia memang diadopsi dari bahasa Arab karena pengaruh Islam, perdagangan, dan budaya. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Baik, kemiripan preposisi dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kata seperti di, ke, dari, pada memiliki fungsi mirip dengan jar dalam bahasa Arab karena mereka menunjukkan hubungan tempat, waktu, dan arah. Contoh, saya pergi ke pasar. Ya, mirip fungsinya seperti ana dhahabtu ila suq. Ya, ana dhahabtu ila suqi. Ila di sini sebagai ke. Kemudian kata penghubung. Kata seperti dan atau tetapi dalam bahasa Indonesia memiliki fungsi mirip dengan harf ataf seperti wa, dan, atau au. Kemudian contoh, buku dan pensil. Ya, buku dan pensil. Ya, alkitabu wal qalamu. Ya. Atau alkitabu wal qalamu, alkitab wal qalam. Ya. Wa di sini fungsinya sama dengan dan. Baik, yang ketiga, kata tanya. Kata tanya seperti apa, siapa, kapan, bahasa Indonesia mirip dengan harf istifham seperti ma atau man. Contoh, siapa kamu, mirip dengan man anta. Keempat, kata bantu lain. Kata seperti bahwa atau jika dalam bahasa Indonesia memiliki fungsi mirip dengan kata harf seperti anna atau in. Ya. Baik. Contohnya, dia berkata bahwa dia akan datang, mirip dengan
qala annahu sayaji, ya, atau qala annahu sayati. Seperti itu. Jadi ada kemiripan. Walaupun sebenarnya itu berupa lebih mirip kata, ya. Adopsi kata dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Banyak kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, termasuk beberapa yang berfungsi sebagai harf atau memiliki peran gramatikal serupa. Pengaruh ini terutama terjadi melalui penyebaran Islam. Contohnya wa, artinya dan, kemudian min, ya, dari, artinya dari, ya. Contohnya misalnya minal aidin wal faizin, ya. Kemudian fi, dalam beberapa teks Melayu lama, fi digunakan untuk menunjukkan di dalam, meskipun dalam bahasa Indonesia modern digantikan dengan di. Ya, ada beberapa lahjah atau dialek, ya, yang memang itu masuk ke dalam bahasa dari bahasa Arab, ya. Ada istilah pinjaman langsung. Meskipun ada kemiripan fungsional, kata-kata harf itu sendiri jarang diadopsi langsung ke dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Pengaruhnya lebih terlihat dalam konteks keagamaan, doa, atau ungkapan tertentu. Contohnya, bismillah mengandung bi sebagai harf jar. Ya, adopsi kata-kata Arab lebih banyak terjadi pada isim, kata benda seperti kitab, zaman, dunia, dan juga fi'il, kata kerja seperti sujud, niat, bukan pada harf. Jadi kasus kemiripan bahasa Arab dengan Indonesia itu lebih banyak dalam konteks isim dan fi'il. Adapun harf itu sedikit aja. Dia tidak mirip dalam kata secara langsung, tetapi ada kemiripan dalam fungsinya. Ya, seperti itu. Ada kemiripan fungsi, bukan kemiripan dalam pengungkapannya. Sekian dari saya. Jika ada kalian punya pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Anda juga bisa subscribe channel ini, ikuti komunitas, dan bisa bertanya di komunitas, dan juga bisa melihat link donasi di komunitas kami untuk mendukung channel ini supaya menyebarkan hal-hal ilmu yang bermanfaat. Sekian, semoga bermanfaat.